Mereka juga sebagian daripada umat-umat di luar Islam, mereka juga memiliki sifat ekstrim, menghabisi, membantai manusia. Subhanallah, atas nama agama mereka. Ya, jadi jangan dianggap ini monopoli kaum muslimin dan monopoli Islam, karena sekarang berupaya digiring bahwasanya segala macam bentuk perkara-perkara seperti ini dimonopoli oleh kaum muslimin. Tidak benar. Pertama, Islam tidak ajarkan demikian. Kedua, yang melakukan demikian adalah orang-orang yang bukan memiliki pemahaman Islam yang benar. Subhanallah. Yang ketiga, di luar Islam juga ada orang-orang non-muslim berbuat perbuatan radikal seperti ini. Jadi jangan dianggap semua ditumpahkan kepada Islam dan kaum muslimin. Pertama, Islam berlepas diri pada segala macam tindakan kekerasan. Subhanallah. Tadi kita telah jelaskan bagaimana rahmat Islam. Bagaimana rahmat Rasulullah ketika masuk kota Madinah. Apa Rasul buat? Kesepakatan dengan kaum Yahudi untuk menjaga negeri Madinah daripada segala macam serangan dari musuh-musuh di luar Islam. Kenapa terusir Yahudi? Jawabannya karena mereka berkhianat dengan kesepakatan dengan Rasulullah. Mereka hampir membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kenapa terjadi peperangan Ahzab? Ya. 10.000 orang-orang musyrik bertolong-tolongan Quraisy, Yahudi dengan semua puak-puaknya. Tadi Qatafan, Yahudi, Bani Nadir, Qainuqa dan lain-lain. Qatafan, kenapa mereka diperangi Rasulullah SAW? Kenapa mereka ingin memerangi Rasulullah SAW? Jawabannya karena mereka melihat Islam ini tersebar. Subhanallah. Menumbangkan segala macam bentuk kezaliman-kezaliman. Dan kita mengetahui bagaimana zalimnya orang-orang melarang orang untuk memilih akidah. Subhanallah. Itu kezaliman besar. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Yang pertama, sebab munculnya paham radikal. Ya. Pemahaman yang salah terhadap pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ya. Ya, mereka menganggap bahwa pemerintah kaum muslimin adalah pemerintah yang kafir. Dari situ bermula. Subhanallah. Kenapa demikian? Jawabannya karena pemerintah kaum muslimin menurut versi mereka tidak berhukum dengan hukum Islam. Tidak berhukum dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman mereka ini, sifat-sifat ekstrem seperti ini sebenarnya muncul daripada pemahaman yang salah. Memahami bahwasanya negeri-negeri Islam sekarang, Indonesia, Malaysia, Turkiya, semua negeri-negeri Islam yang di sana ada peraturan perundang-undangan dibuat oleh kaum muslimin. Mereka menganggap semua ini adalah merupakan perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Mereka meneriakkan dalam Al-Quran Al-Karim ayat yang mereka salah pahami. Persis sebagaimana kesalahan kaum Khawarij memahami ayat dengan salah. Subhanallah. Mereka mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Itu ayat yang hafal mereka luar kepala. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka orang-orang zalim. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT maka mereka adalah orang-orang fasik. Kata mereka, lihat negeri-negeri kaum muslimin. Di sana ada segala macam kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana. Hukum Allah tidak diterapkan. Subhanallah. Khamar dijual di mana-mana. Bahkan sebagian dibebaskan jual beli khamar. Apakah ini Islam? Kata mereka. Ya. Kemudian perzinahan di mana-mana, kemaksiatan merajalela. Mana hukum Islam terapkan? Kenapa pemerintah diam? Kenapa pemerintah biarkan? Dan ini menunjukkan bahwa memang mereka tidak berhukum dengan hukum Islam. Oleh karena itu, mereka semuanya adalah kafir. Dari sana berangkatnya. Maka semua apapun yang namanya perangkat-perangkat pemerintah dari atas ke bawah di negeri kita ini, TNI, semua polisi, mereka adalah taghut. Mereka adalah orang-orang yang kafir karena membela pemerintah yang kafir. Ini paham mereka. Jadi sudah berapa yang dikafirkan? Semua penguasa-penguasa muslim seluruh dunia. Kemudian semua tentara-tentara kaum muslimin seluruh dunia kafir menurut mereka. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, cukupkah sampai di sana? Tidak. Rakyat yang diam tidak memberontak maka dia rela dengan kafiran. Ya. Kaidah mereka, wa man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Semua rakyat kafir. Dari sana bermulanya. Subhanallah. Ya. Dari sini muncul pemahaman ini. Subhanallah.
Padahal kita lihat negeri-negeri Islam adalah negeri yang mayoritasnya kaum muslimin. Di sana ditegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di sana ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita ini, azan yang dikumandangkan di setiap masjid, ini azan agama apa? Islam. Kita lahir, upacara kelahiran dengan acara apa? Islam. Kita meninggal dikuburkan dengan cara apa? Islam. Kita pergi haji dengan cara apa? Islam. Kita menikah dengan cara apa? Islam. Bercerai dengan cara apa? Islam. Subhanallah. Atau lihat ini semua abtem rela, ini semua dianggap kafir nih. Wajah-wajah yang terang benderang seperti ini. Subhanallah. Pemerintah kita pergi haji, kafir. Ada orang kafir pergi haji. Subhanallah. Itu munafik. Munafik dalam hati. Subhanallah. Kemunafikan dalam hati. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Dari sinilah berangkat. Walaupun jujur sebenarnya kesalahan mereka adalah dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dianggap kafir itu adalah ketika penguasa-penguasa muslim berkata, ini hukum yang kita buat, perkara yang kita buat semua ini, inilah yang terbaik, lebih daripada Islam itu sendiri. Lebih daripada hukum Islam sendiri. Adakah pemerintah-pemerintah pemimpin kaum muslimin yang berkata demikian? Tidak ada. Kemudian, subhanallah, banyak aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kaum muslimin itu tidak termuat dalam Quran dan Sunnah secara eksplisit. Coba, ada dalam Islam antum disuruh buat KTP? Buat KTP, ada? Tidak ada. Buat surat nikah ada? Tidak ada. Subhanallah. Kemudian peraturan-peraturan, andai kata mau berdagang, nah ini, mau buat CV ini, mau buat PT ini, dalam Islam ada diatur secara eksplisit? Tidak ada. Subhanallah. Hukum perdagangan ya, antar negara, hubungan bilateral, ini semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kaum muslimin, selama tidak menyalahi Islam, itu wajib ditaati. Subhanallah. Sekarang siapa yang tidak punya KTP sini? Siapa yang berani? Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, kita kembali kepada akar masalah. Ya. Iya, kita tahu kemaksiatan merajalela, ya, kita tahu riba tersebar di mana-mana, ya, kita tahu zina ada, tersebar dan seterusnya, kita tahu. Tapi apakah cukup hal itu membuat pemerintah kaum muslimin dikafirkan? Subhanallah. Dalam Islam, orang itu akan dikatakan kafir jika telah terpenuhi syarat-syarat yang begitu sulitnya, sehingga tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Subhanallah. Ya, andai kata seseorang berzina dan dia tahu zina haram, kafir nggak dia? Nggak kafir. Saya tanya, berzina hukum Islam atau bukan? Bukan, hukum syaitan, hukum taghut. Kafirkah orang berzina? Siapa yang mengkafirkan kecuali dia halalkan zina? Orang mabuk ini, ekstasi segala macam dia minum, konsumsi, mabuk berat. Subhanallah. Dan dia tahu ini salah, dan dia tahu ini haram. Kafir enggak? Enggak kafir. Orang itu akan dikafirkan ketika menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Mengatakan ini yang saya buat yang bertentangan dengan Islam, ini yang terbaik, Islam tidak layak diterapkan. Baru. Subhanallah. Tidak mudah mengkafirkan seorang. Subhanallah, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Andai kata ada orang yang terjebak dalam kekafiran dalam Islam, tidak boleh dikafirkan kecuali terpenuhi syaratnya. Di antaranya apa? Oh, ternyata dia tahu ini kekufuran. Andai kata dia enggak tahu ini kekufuran, tidak dikatakan kafir. Kaidah yang begitu indah. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Bukan semua orang terjebak dalam perbuatan kekufuran dikafirkan. Subhanallah. Sampai tegak badannya hujah. Banyak perkara-perkara yang subhanallah, kesyirikan dalam Islam. Coba saya tanya, orang minta kepada orang-orang yang telah meninggal, itu dari Islam atau bukan? Apa hukumnya? Syirik. Tapi tidak boleh kita katakan ini orang musyrik. Kenapa? Lihat, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena boleh jadi orang tersebut tidak tahu ini kesyirikan. Butuh pencerahan, butuh ilmu. Wallahi, penguasa-penguasa kaum muslimin butuh pencerahan, bukan untuk dikafirkan, tapi untuk diperbaiki. Subhanallah. Segala macam kemungkaran negeri kaum muslimin bukan kita benarkan, kita ingkari, tapi hendaklah dengan cara-cara yang diatur dalam Islam, dengan cara yang bijak. Subhanallah.
Lihatlah bagaimana kemungkaran. Kata Rasulullah, "Man ra'ah minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat di antara kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau Anda kata tak mampu, fabi lisanih, maka dengan lidahnya. Fa in lam yastati fabi qalbihi, Anda kata tak mampu, hendaklah dengan hatinya. Dan ini Rasulullah membagi-bagi dalam mengingkari kemungkaran, enggak sama semua orang. Anak antum main judi, bisa antum ambil uangnya, boleh enggak? Tarik telinganya jewer, enggak kasih jajan 1 minggu, bisa enggak? Bisa. Langsung dengan tangan. Tetangga main judi, bisa antum tarik telinganya? Oh, main judi ya. Subhanallah. Maka tak mungkin antum ingkari dengan tangan, karena antum tidak punya kekuatan. Subhanallah. Misalnya saja ada tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat kemungkaran, kemaksiatan. Itu mungkar, jelas. Islam mengatakan ya. Kemudian boleh antum datang beramai, oh ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, khamar dilarang. Antum